Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Suci Noviola dengan NIM 210205161 dari program studi S1 Farmasi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, kali ini untuk mata kuliah spesialis dan alat kesehatan dengan dosen pengampunya Ibu Apoteker Rahmi Amini M.Farm, saya bakalan menjelaskan mengenai materi vaksin. Yuk simak videonya. Vaksin itu apa sih? Nah, vaksin itu adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami ataupun liar. Nah, vaksin sendiri bekerja dengan cara memasukkan antigen dari patogen yang telah dilemahkan, dimatikan, atau menggunakan fragmen dari patogen yang tidak berbahaya, sehingga tubuh dapat mengenali dan melawan patogen tersebut bila terpapar di kemudian hari. Sejarah vaksin. Nah, penemuan vaksin ini dimulai pada abad ke-18, yaitu terkait dengan penemuan vaksin cacar oleh Edward Jenner pada tahun 1796, yang mana ini menjadi awal dari pengembangan vaksin modern. Nah, Jenner ini merupakan salah seorang dokter Inggris yang menemukan metode vaksinasi setelah mengamati bahwa pemerah susu yang terkena cacar sapi tampaknya kebal terhadap cacar manusia. Ia kemudian mencoba untuk menyuntikkan materi dari bintil cacar sapi tersebut kepada seorang anak, dan hasilnya anak tersebut menjadi kebal terhadap cacar, dan inilah yang menjadi awal dari pengembangan vaksin modern. Pada akhir abad ke-19, di mana Louis Pasteur mengembangkan vaksin rabies, di mana ini membuktikan bahwasannya vaksin tidak hanya efektif untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, tetapi vaksinasi juga efektif untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, sejak saat itu, berbagai jenis vaksin telah diciptakan untuk mencegah berbagai penyakit menular yang berbahaya, seperti polio, campak, hingga vaksin COVID-19 yang baru-baru ini dikembangkan. Baik, selanjutnya ada epistemologi vaksin atau konsep dasar dari vaksin itu sendiri, di mana secara sederhana vaksin ini adalah zat biologis yang membantu sistem imun untuk mengenali dan melawan penyakit tanpa menyebabkan penyakit itu sendiri. Baik, selanjutnya ada prosedur pembuatan vaksin. Nah, untuk proses pembuatan vaksin tentunya harus melewati beberapa tahapan atau langkah-langkah yang sangat panjang. Nah, adapun di sini saya bakal menjelaskan tentang cara sederhana untuk pembuatan vaksin, di mana yang pertama tentunya adalah persiapan virus. Nah, virus yang akan kita gunakan untuk kita jadikan sebagai vaksin akan kita simpan dalam kondisi beku agar si virus tadi tetap stabil dan tidak berubah. Baik, selanjutnya adalah penyimpanan yang ketat, di mana virus disimpan di dalam freezer dengan suhu terkontrol. Jika suhunya berubah, maka akan ada alarm yang akan memperingatkan kita untuk segera memperbaiki suhu tersebut. Hal ini tentunya sangat penting untuk dapat menjaga stabilitas dari si virus tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbanyakan virus, di mana virus akan kita masukkan ke dalam suatu wadah yang berisi sel khusus dan juga nutrisi dengan tujuan supaya virus tadi dapat berkembang biak menjadi banyak. Tahapan selanjutnya adalah pemurnian, di mana virus yang telah dikembangkan tadi akan kita saring untuk memastikan tidak adanya kotoran ataupun zat berbahaya yang ikut terbawa. Kemudian yang kelima adalah uji keamanan, di mana di sini vaksin tadi akan kita bawa ke dalam laboratorium, kemudian akan kita ujikan pada hewan coba, kemudian terakhir akan kita ujikan kepada manusia, di mana untuk uji pada manusia ini tentunya akan melewati beberapa fase untuk memastikan tingkat keamanan dari vaksin tersebut. Tahapan selanjutnya adalah produksi massal, di mana vaksin yang telah terbukti aman dan juga efektif tadi maka sudah dapat kita produksi dalam jumlah yang banyak dan juga dalam jumlah yang besar di suatu pabrik. Kemudian akan kita lakukan distribusi, yaitu melakukan pengiriman ke berbagai tempat untuk dapat diberikan kepada masyarakat melalui program vaksinasi. Baik, selanjutnya saya bakal menjelaskan terkait dengan gambar di bawah ini, di mana gambar di sini itu menjelaskan terkait dengan uji klinis atau penilaian keamanan dari vaksinasi, di mana di sini terdiri dari uji klinis fase 1, fase 2, dan juga fase 3.
Yang pertama ada uji klinis fase 1, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui keamanan vaksin pada sejumlah kecil orang sehat, biasanya pada orang dewasa, untuk melihat apakah vaksin tersebut dapat ditoleransi oleh tubuh. Nah, untuk jumlah orangnya yaitu sekitar 10-100 orang. Adapun untuk hasil yang diharapkan yaitu untuk mengetahui apakah vaksin aman dan apakah memicu respon imun tubuh. Baik, selanjutnya ada uji klinis fase 2, di mana tujuan dari uji klinis fase 2 di sini yaitu untuk memantau keamanan vaksin lebih lanjut, untuk melihat apakah ada efek samping dari respon imun dan untuk menentukan dosis serta jadwal pemberian vaksin yang paling efektif. Nah, untuk jumlah pesertanya yaitu antara 100 sampai 1000 orang. Dan adapun untuk hasil yang diharapkan yaitu untuk mendapatkan data yang lebih lengkap tentang keamanan dan juga efektivitas dari vaksin tersebut. Baik, selanjutnya adalah uji klinis fase 3, di mana tujuannya yaitu untuk membuktikan secara klinis bahwasannya vaksin telah efektif untuk menyembuhkan penyakit dan juga untuk mengumpulkan data keamanan lebih lanjut dari kelompok pasien yang jumlahnya beragam dan juga dalam waktu yang lebih lama. Untuk jumlah pesertanya sendiri yaitu berkisar antara 1000 sampai 10.000 orang, dan untuk hasil yang diharapkan tentunya yaitu untuk memastikan bahwasannya vaksin telah aman dan juga efektif untuk digunakan secara luas. Baik, tahapan selanjutnya adalah submission, di mana tujuannya yaitu untuk mengajukan permohonan izin kepada Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM untuk memasarkan si vaksin tadi. Nah, kemudian untuk hasil yang diharapkan tentunya untuk mendapatkan izin resmi untuk memproduksi dan juga menjual vaksin. Nah, kemudian yang terakhir adalah introduction, di mana tujuannya yaitu untuk memulai produksi massal dan distribusi vaksin untuk dapat digunakan oleh masyarakat secara luas. Baik, selanjutnya saya bakalan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis vaksin, di mana di sini ada 5 jenis vaksin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada vaksin hidup yang dilemahkan, di mana vaksin ini itu mengandung virus atau bakteri yang masih hidup namun sudah dilemahkan, sehingga tidak dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Contohnya itu ada vaksin campak, gondongan, dan juga rubella atau MMR. Nah, karena dia menggunakan virus yang hidup, vaksin ini bisa memberikan perlindungan yang lebih kuat dan juga tahan lama, tetapi tidak cocok untuk orang dengan sistem imun yang lemah. Yang kedua itu ada vaksin inaktivasi atau mati, di mana vaksin ini itu mengandung virus ataupun bakteri yang sudah mati, sehingga tidak menyebabkan infeksi dan tetap bisa merangsang sistem imun untuk membentuk kekebalan tubuh. Contohnya itu ada vaksin polio dan juga vaksin hepatitis A. Nah, vaksin ini itu lebih aman dibandingkan dengan vaksin hidup tadi, tetapi biasanya dia membutuhkan beberapa dosis atau booster untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Vaksin yang ketiga yaitu ada vaksin subunit, di mana vaksin ini itu hanya menggunakan bagian tertentu dari virus ataupun bakteri, misalnya protein atau gula yang sudah cukup untuk memicu respon imun tubuh. Nah, contohnya itu ada vaksin HPV dan juga vaksin hepatitis B. Nah, keunggulan dari vaksin ini tentunya dia lebih aman dan juga memiliki efek samping yang lebih ringan, tetapi sering memerlukan bahan tambahan seperti adjuvan agar kekebalan tubuh lebih kuat. Vaksin yang keempat yaitu vaksin berbasis asam nukleat atau mRNA dan juga DNA, di mana vaksin mRNA yaitu menggunakan materi genetik atau mRNA yang memberikan instruksi kepada sel tubuh untuk membuat protein virus tertentu yang kemudian akan dikenali oleh sistem imun. Nah, contohnya itu adalah vaksin COVID-19 atau vaksin Pfizer dan juga Moderna. Nah, keunggulan dari vaksin mRNA ini yaitu cepat dikembangkan dan tidak menggunakan virus sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada vaksin DNA, di mana dia menggunakan DNA untuk mengkode antigen virus, lebih stabil dibandingkan dengan vaksin mRNA tadi. Tetapi tentunya masih dalam proses pengembangan. Contohnya itu ada INO 4800 atau vaksin DNA untuk COVID-19. Nah, tantangannya yaitu butuh metode khusus agar DNA bisa masuk ke dalam sel tubuh.
Kemudian, jenis vaksin yang terakhir atau vaksin yang kelima yaitu ada vaksin tosoid, yaitu vaksin yang dibuat dari racun atau toksin yang dikeluarkan oleh bakteri tetapi sudah dinonaktifkan sehingga tidak berbahaya. Contohnya itu adalah vaksin pada tetanus dan juga vaksin pada difteri. Nah, tujuan dari vaksin ini adalah untuk melatih sistem imun agar mengenali dan juga melawan racun yang dihasilkan oleh bakteri penyebab penyakit. Baik, selanjutnya saya bakalan menjelaskan mengenai mekanisme dari kerja vaksin, di mana yang pertama yaitu terkait dengan vaksin dan juga perannya dalam sistem imun. Nah, vaksin ini adalah cara untuk melatih agar sistem kekebalan tubuh kita siap untuk melawan penyakit tertentu. Nah, ketika vaksin diberikan, maka tubuh akan menerima antigen, yaitu bagian dari kuman yang sudah dilemahkan ataupun dimatikan. Nah, antigen ini tidak akan membuat kita sakit, tetapi cukup untuk membuat sistem imun pada tubuh kita ini akan bereaksi. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai respon tubuh terhadap vaksin, di mana begitu antigen dari vaksin masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun akan mengenalinya sebagai benda asing. Ada beberapa sel dalam tubuh yang akan bekerja untuk mengenali antigen ini. Nah, setelah itu tubuh akan mulai membentuk antibodi, yaitu protein khusus yang dirancang untuk melawan antigen spesifik tersebut. Nah, selain itu, sistem imun juga akan menciptakan sel memori yang akan menyimpan informasi tentang antigen tersebut. Apa sih keuntungan dari sel memori tadi? Nah, sel memori itu berperan penting bagi tubuh kita dalam perlindungan jangka panjang, di mana jika di masa depan nanti tubuh kita terpapar kuman asli atau virus ataupun bakteri yang sama, maka tubuh kita akan merespon lebih cepat dan juga lebih efektif. Hal ini dikarenakan tubuh kita tidak perlu mempelajari kembali dari awal si virus tadi ataupun bakteri tadi, karena tubuh kita telah menyimpan memori dari antigen sebelumnya atau dari vaksin sebelumnya. Baik, saya bakalan memberikan ilustrasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ada seseorang yang terkena penyakit cacar. Nah, biasanya orang tersebut tidak akan terkena penyakit yang sama, atau jikapun dia kembali terkena penyakit yang sama, maka gejalanya akan lebih ringan. Ini karena tubuh kita telah memiliki antibodi dari sel memori tersebut terhadap virus cacar tadi. Nah, begitu jugalah mekanisme dari si vaksinasi ini, di mana saat seseorang divaksinasi, ia mendapatkan perlindungan serupa tanpa harus mengalami penyakit aslinya. Nah, jadi vaksin di sini itu bekerja seperti latihan bagi sistem imun, di mana vaksin akan mengenalkan tubuh kita pada ancaman dengan cara yang aman, sehingga ketika ancaman yang sebenarnya datang, baik dari virus ataupun dari bakteri, maka tubuh kita sudah siap untuk melawannya. Ini adalah prinsip dasar dari vaksinasi atau dari imunisasi dalam mencegah terjadinya penyakit menular. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, tentunya kita sudah tahu dong betapa pentingnya vaksin dan apa sih manfaat dari vaksin. Nah, tentunya manfaat dari vaksin yaitu yang pertama untuk pencegahan penyakit menular, di mana vaksin telah terbukti efektif dalam mengurangi penyebaran berbagai penyakit menular seperti polio, cacar, campak, difteri, dan juga penyakit lainnya. Yang mana penyakit-penyakit ini dulu itu sangat mematikan, tetapi berkat imunisasi massal, angka kasusnya akan turun drastis, bahkan beberapa hampir sepenuhnya diberantas. Contoh nyatanya yaitu seperti cacar atau smallpox, di mana sudah dinyatakan hilang secara global pada tahun 1980 berkat vaksinasi. Nah, kemudian yang kedua itu contohnya ada penyakit polio, di mana di banyak negara, salah satunya di Indonesia, angka polio sendiri itu sudah turun drastis dikarenakan program imunisasi. Nah, kemudian manfaat vaksin yang kedua yaitu untuk pengendalian wabah, di mana saat terjadi wabah, vaksin menjadi alat utama dalam mengendalikannya. Misalnya pada pandemi COVID-19 kemarin, di mana berkat vaksinasi massal itu dapat membantu menekan angka penularan dan juga angka kematian. Nah, mengapa vaksinasi penting saat wabah? Karena vaksinasi itu dapat mengurangi jumlah orang yang tertular, kemudian dapat mencegah gejala berat dan juga kematian akibat penyakit, serta dapat mempercepat pemulihan kondisi kesehatan masyarakat.
Di mana faktanya di negara-negara dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi, nah jumlah kasus dan juga kematian akibat virus ini menurun drastis dibandingkan dengan negara yang cakupan vaksinasinya rendah. Nah kemudian manfaat yang ketiga terkait dengan vaksinasi yaitu untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, di mana ketika sebagian besar populasi telah divaksinasi maka penularan penyakit akan berkurang signifikan. Ini disebabkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, mengapa sih herd immunity ini penting? Karena untuk melindungi orang yang tidak bisa divaksin, seperti bayi yang baru lahir, atau orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Kemudian yang kedua, yaitu tentunya untuk menghambat penyebaran penyakit dalam populasi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mencegah wabah baru. Sebagai contoh, ketika lebih dari 90% anak-anak mendapatkan vaksin campak, maka kemungkinan terjadinya wabah campak di suatu daerah akan sangat kecil. Nah, ketika kita telah mengetahui nih betapa pentingnya dan betapa besarnya manfaat dari vaksin, ternyata vaksin sendiri itu memiliki hambatan ataupun tantangannya tersendiri, yaitu masalah distribusi, yaitu terkait dengan infrastruktur yang buruk di suatu daerah yang terpencil, kemudian terkait dengan biaya penyimpanan vaksin yang mahal, karena untuk penyimpanan vaksin sendiri itu harus di suhu yang dingin untuk menjaga stabilitas dari vaksin tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu terkait akses ke fasilitas kesehatan yang terbatas. Adapun tantangan yang kedua mengenai vaksin yaitu masalah penerimaan vaksin itu sendiri di lingkungan masyarakat, di mana yang pertama yaitu masih adanya kekhawatiran pada diri masyarakat mengenai efek samping dari vaksin itu sendiri. Yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat yang masih sangat rendah atau sangat minim terkait dengan vaksinasi. Yang ketiga yaitu faktor budaya dan juga faktor agama yang melarang terkait dengan vaksinasi. Kemudian yang keempat yaitu beredarnya berita hoax terkait dengan vaksinasi, yaitu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya pemahaman pada diri masyarakat terkait dengan vaksin itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan terkait dengan tantangan tersebut. Yang pertama yaitu melakukan kolaborasi ataupun kerjasama antara pemerintah, kemudian organisasi kesehatan dan juga masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan edukasi, di mana tujuannya di sini untuk meningkatkan kesadaran pada diri masyarakat tentang pentingnya vaksinasi melalui sosialisasi seperti sosialisasi di sekolah atau di balai masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan komunikasi, melawan berita hoax dengan informasi yang benar. Biasanya kita bisa melakukan seperti penyebaran terkait vaksin yang benar melalui media sosial atau berkomunikasi yang baik secara langsung pada orang awam. Baik, untuk penjelasan terakhir saya bakalan menjelaskan mengenai kasus terkait dengan vaksin, di mana di sini saya bakalan menjelaskan mengenai vaksin COVID-19 dan juga tantangan yang dihadapinya, di mana pandemi COVID-19 itu sama-sama kita ketahui terjadi dimulai pada akhir tahun 2019 yang memicu lonjakan kasus global yang sangat cepat, dan ini menyebabkan ribuan kematian di seluruh dunia. Nah, untuk mengatasi penyebaran virus SARS-CoV-2 ini, maka vaksinasilah yang menjadi salah satu solusi utamanya. Namun, pembuatan vaksin untuk COVID-19 itu mencatat rekor waktu pengembangan yang sangat cepat. Karena biasanya untuk pembuatan vaksin itu membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun. Namun, untuk vaksin COVID-19 di sini itu berhasil dikembangkan hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, adapun tantangan dalam pembuatan vaksin COVID-19, di mana yang pertama yaitu masalah kecepatan pengembangan vaksin. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk vaksin COVID-19 sendiri itu bisa dikembangkan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Sementara biasanya pembuatan vaksin itu memakan waktu sekitar 10-15 tahun. Hal ini tentunya akan memunculkan keraguan tentang keamanan dan juga efektivitas dari vaksin COVID-19.
Kemudian, tantangan yang kedua yaitu masalah misinformasi dan juga keraguan masyarakat, di mana misinformasi yang tersebar di media sosial yang mengklaim vaksin dapat menyebabkan autisme dan masalah kesuburan. Hal ini memperburuk penolakan terhadap vaksin. Kemudian, selain itu, teknologi baru seperti mRNA membuat sebagian orang ragu terhadap efek jangka panjang dari vaksin COVID-19. Tantangan selanjutnya yaitu masalah distribusi vaksin ke seluruh dunia, terutama pada negara berkembang. Hal ini terhambat oleh masalah infrastruktur dan juga kebutuhan cold chain, di mana untuk penyimpanan vaksin sendiri tentunya harus di suhu yang dingin untuk menjaga stabilitas dari vaksin tersebut. Nah, hal ini sulit untuk dipenuhi. Kemudian, untuk beberapa negara yang kaya itu akan justru lebih cepat mendapatkan pasokan vaksin dibandingkan dengan negara yang miskin. Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut yaitu pertama, melakukan uji klinis yang ketat, di mana vaksin COVID-19 harus melalui uji klinis fase 1 sampai 3 yang ketat untuk memastikan keamanan dan juga efektivitasnya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kampanye vaksinasi secara global, di mana kampanye vaksinasi massal dan edukasi masyarakat dapat membantu mengatasi keraguan dan misinformasi yang terjadi atau yang beredar di lingkungan masyarakat. Adapun solusi yang ketiga yaitu dapat melakukan kerjasama secara internasional melalui inisiatif seperti COVAX, di mana vaksin ini didistribusikan secara adil ke negara-negara berkembang, sehingga hal ini dapat memperbaiki ketimpangan secara distribusi. Baik, dari beberapa pemaparan saya terkait dengan materi vaksin, adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu vaksin adalah salah satu pencapaian terbesar dalam dunia medis, di mana vaksin telah membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan juga memberantas penyakit menular yang berbahaya. Dari penemuan vaksin cacar oleh Edward Jenner hingga pengembangan vaksin COVID-19, vaksinasi telah menyelamatkan banyak nyawa dan mengubah cara manusia untuk melawan penyakit menular. Meskipun tantangan vaksinasi seperti distribusi, keamanan, dan misinformasi masih ada, solusi terkait dengan uji klinis yang ketat, kampanye vaksinasi, dan kerjasama secara global terbukti efektif untuk mengembangkan vaksin. Oleh karena itu, program vaksinasi harus terus dikembangkan dan diperluas untuk melindungi kesehatan masyarakat secara global, menjamin herd immunity, dan mencegah terjadinya wabah penyakit yang berbahaya di masa depan. Vaksinasi bukan hanya langkah medis, tetapi juga bagian terpenting dari upaya kolektif untuk mencapai dunia yang lebih sehat dan juga aman. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi vaksin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.